Jadi ini bukan konten diadu, melainkan diedukasi. Sebelum kalian beli laptop AMD Ryzen AI 300 di 2025 ini, lu harus tahu kalau penamaan prosesor ini bisa jadi bikin bingung, bisa jadi bikin miskonsepsi, dan ujungnya jadi salah beli. Yang harusnya beli Strix Point malah beli Kraken Point gitu kan. Nah biar gak kejadian kayak gitu, tonton video ini sampai tuntas, oke? Mirip sama Kubiru yang 1 tahun ini keluarin beberapa line up prosesor, AMD juga punya beberapa line up prosesor yang rilis di tahun yang sama tapi dengan penamaan yang berbeda. Ada Strix Point sama Kraken Point. Pertama kita ke AMD Strix Point ya. Prosesor ini ditunjukkan untuk laptop premium dan berperforma tinggi. Contoh Asus ZenBook atau Asus VivaBook tapi yang S series, atau gamingnya misal TUF Gaming A14, ROG Zephyrus G16, G14. Pokoknya yang premium atau high end dan rata-rata dipakai di laptop gaming. Untuk yang high endnya menggunakan konfigurasi hingga 12 core CPU yang terdiri dari core Zen 5 yang ibarat kayak core performance kalau di kubu sebelah, dan core Zen 5C 5C sebagai efisien core. Punya cache L3 up to 24 MB dan punya 16 unit komputasi RDNA 3.5 Max-nya. AI performance-nya mencapai 50 TOPS dan mendukung LPDDR5X dan DDR5 untuk kecepatan memori yang lebih tinggi. Nah, si Strix Point ini terdiri dari 2 SKU utama saat ini ya. Ryzen AI 9HX 370 dengan core yang lebih banyak plus eGPU yang lebih kencang dan kapabilitas AI engine yang lebih maksimal. Ada juga Ryzen AI 9365 yang secara positioning ada di bawah HX 370, yang tentu karena secara positioning market berbeda di bawah 370 ya secara spesifikasi juga beda. Kayak konfigurasi core yang gak sebanyak HX 370, terus eGPU nya juga beda pakai Radeon 880M bukan 890M. Dan biasanya kalian akan lebih banyak temuin prosesor atau APU ini dipakai di sebuah laptop thin and light yang ada di kelas premium, beda sama HX 370 yang banyak, walaupun ada juga sebagian kecil dipakai di sebuah laptop gaming. Pokoknya brand-brand yang high end lah gitu ya. Kedua kita ke Kraken Point. Pertama, kalau tadi ditunjukkan buat kelas premium dan high end, di Kraken Point ini justru sebaliknya ditunjukkan buat laptop kelas menengah yang lebih mentingin efisiensi daya, tapi bukan berarti nggak kenceng juga ya. Konfigurasi core-nya lebih dikit tapi tetap pakai arsitektur yang sama. Kombinasi Zen 5 sama Zen 5C untuk efisiensi core-nya. Dan meskipun fokus ke efisiensi daya, ini tetap kenceng kok di kelasnya, apalagi kalau ngomongin eGPU. Dibanding kubu biru, eGPU AMD ini untuk kelas menengah ke bawah gitu ya, ini masih lebih reliable sih menurut gua ya. Ini untuk eGPU nya doang. Kalau discrete GPU bagaimana? Ya begitulah ya. No comment. Nah biasanya prosesor Kraken Point ini ditaruh di laptop yang terhitungnya masih terjangkau. Contoh Asus VivoBook yang standar kayak yang di depan gua ini, yang di sebelah kanan, yang pakai Ryzen AI 5 340 yang lu tahu harganya cuma berapa? Cuma 10 jutaan aja. Beda sama yang sebelahnya yang di kiri ini, yang VivoBook S14 OLED pakai Ryzen AI 9365 alias Strix Point. Ini dijual di angka 19 jutaan, hampir 2 kali lipat. Dan gak cocok buat kaum menang mending. Terlepas dari laptopnya, so yang harus digarisbawahi dan bisa dibilang kesimpulan kali ini, ya gue mention lagi, AMD Kraken Point dan Strix Point ini sebenarnya punya arsitektur yang sama ya, yaitu kombinasi Zen 5 plus Zen 5C untuk CPU nya dan RDNA 3.5 untuk eGPU nya. Keduanya juga pakai AI engine generasi terbaru dari AMD, yaitu AMD XDNA 2. Perbedaan utama dari kedua tipe prosesor ini itu tuh jumlah core, kapasitas cache, dan compute unit di GPU nya serta performa AI. Strix Point punya spesifikasi lebih tinggi dibanding Kraken Point, jadi cocok buat laptop kelas premium. Sedangkan Kraken Point ini lebih fokus pada efisiensi daya untuk perangkat kelas menengah. Nah semoga tadi sedikit bisa mencerahkan ya, dan harusnya nggak bikin pusing sepusing menagih janji-janji kampanye. Sekarang kita masuk ke perbedaan kedua laptop ini. Kita ngomongin si VivoBook 14 M1407KA dulu, yang merupakan laptop paling terjangkau dengan CPU baru AMD Ryzen AI 5 340 Kraken Point.
Lu cek deh di market, ini emang beneran yang paling affordable dan kompetitornya masih pakai yang prosesor gen lama. Gua ambil dua deh contoh ya. Ada Acer Swift Go 14 yang harganya mirip-mirip, dia masih cuma pakai Ryzen 7 7730 yang merupakan CPU rilisan 2 tahun lalu, yang mana dari sisi single core, multi core, eGPU, efisiensi ini jelas menang laptop ini. Layar sama-sama 100% sRGB, standar laptop 10 jutaan 2025 pokoknya. Ada sih pilihan yang lebih menarik di angka 10 jutaan, yaitu Lenovo IdeaPad 5 2-in-1. Cuma pas gua cek lah, garansinya garansi toko doang. Mau emang kalau ada masalah unitnya akan sulit untuk diklaim di service center lokal. Mau. Gua sih meminimalisir ya jujur hal-hal kayak gitu. Makanya gua lebih menyarankan yang resmi-resmi aja kayak laptop ini gitu kan. Terus pertanyaan lain, kenapa nggak nyentil Core Ultra Series bang gitu ya? Bro, jawabannya satu, masih mahal. Yang Core Ultra 100 series aja belum banyak yang di angka 15 jutaan ke bawah. Mungkin 12 juta, 13 juta ada, cuma 10 jutaan pilihannya cuma satu, Advanced AI Gen. Tapi kan lowest level tetap performanya dari sisi CPU ini lebih kenceng si AMD Ryzen AI 5 340 ini. Jadi why gitu kan untuk lirik yang lain. Apalagi kalau kebutuhannya memang non gaming. Ini jadi pilihan yang menarik. Udah ada Windows 11, OS 2024 gitu kan. Jadi ya it's good gitu kan. Tapi kalau misalnya pilihannya laptop gaming ya mungkin gue juga akan cerita yang berbeda. Nah satunya memang ini lebih mahal nih ya, dan marketnya memang niche banget gitu ya. VivoBook tapi rasa ZenBook, harganya juga harga ZenBook gitu loh. Dan perlu kalian tahu juga kalau namanya Asus VivoBook S itu ada S-nya, itu masuk ke line up laptop Asus yang premium ya, bukan laptop yang standaran menengah ke bawah tapi menengah ke atas. Nah S di penamaannya ini mengartikan slim stylish, yang itu ya jadi cerminan dari desainnya lebih premium, tipis, ringan gitu kan dibandingkan seri VivoBook standar yang ada di sebelah kanan. Ya kayak lu kalau isi pom bensin di Shell gitu kan, ada Shell V-Power Super gitu kan. Nah si V-Power itu ya yang lebih up gitu kan dibanding si Super. Itu mirip-mirip lah sama ini, S sama yang biasa gitu kan. Intinya si VivoBook S ini dirancang buat pengguna yang mau laptop tampilan lebih elegan, premium, performa tinggi, fitur juga lebih canggih kayak layar OLED beresolusi tinggi gitu kan, terus USB 4 juga ada, tapi dengan looks yang lebih compact, 1,3 kg doang bobotnya. Kalau ini di 1,49 kalau nggak salah bobotnya, sekitar segituan. Baterai juga lebih besar si VivoBook S series ini dibandingkan VivoBook biasa, makanya daya tahan baterainya juga lebih oke. Meskipun dari sisi performance dia lebih kenceng, lebih ngabisin daya yang banyak gitu kan. Ini gua tes baterainya VivoBook S14 OLED ini bisa tahan yang pakai Ryzen AI 9365. Ini bisa tahan sampai 16 jam penggunaan, sementara si VivoBook 14 biasa yang di samping kanan gua ini daya tahan baterainya sampai sekitar 11 jam lebih, sekitar segituan, hampir 12 jam lah ya. Di kelas harga 10 jutaan ini tentu udah bagus banget, tapi kalau dibandingin sama VivoBook S14 tentu beda kelas meskipun masih di VivoBook ya line up-nya gitu kan. Dan secara segmen pun VivoBook S14 OLED ini yang sebelah kiri gua rasa akan cocoknya buat user yang lebih pro user ya, workloadnya lebih berat dan mungkin butuh laptop juga dengan layar yang punya keakuratan warna color grading yang di atas rata-rata VivoBook biasa, tapi budget belum nyentuh pro art laptop. Nah ini bisa jadi pilihan. Maybe content creator yang sering bikin video sambil scripting gitu kan, ini akan cocok. Terus pegawai BUMN yang mestinya yang butuh laptop ringan, daya tahan baterai sampai belasan jam, bisa dipakai buat refreshing, nonton ya itu kan, ataupun main game ini juga bisa. Intinya multi segmen si VivoBook S14 OLED ini ya. Soalnya di laptop lu perlu tahu juga eGPU-nya kenceng, bukan hanya CPU-nya, so bisa buat dipakai banyak hal. Gaming AAA ini udah bisa, ngedit juga udah bisa. Cukup kasih experience yang smooth ya untuk kebutuhan gua khususnya sebagai content creator yang kalau ngedit ini ya sekitar 1080p high bitrate ini ya udah cukup banget. Sementara yang kanan cocok untuk siapa? Mungkin lebih ke pelajar, mahasiswa, mungkin ataupun guru-guru yang emang kebutuhannya tuh lebih slow gitu kan, nggak yang tinggi banget workloadnya. Ini ya
cocok nih, dan daya tahan baterai juga bisa diapresiasi untuk sebuah laptop yang harganya di angka 10 jutaan lebih dikit. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Ada yang mau berpendapat atau ada hal yang mau diobrolin, bisa komen aja di bawah. Barangkali misalkan ada request untuk bikin konten ngedukasi lagi ya, bukan diadu, bisa komen aja di bawah requestnya. Jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus spamchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya bidang IT. Join Discord server dan follow sosial media kami kolom deskripsi. Sekian dulu, gua Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.